Ini ada pegas katanya. Ditarik nih, olah. Tarik, udah gitu dilepasin lagi, tarik gitu ya, tarik sini, udah gitu dilepasin lagi, tak gitu. Otomatis dia bergoyang terus kan, bergetar gitu ya. Tapi getarannya berpola atau harmonik namanya. Itu namanya gerak harmonik gitu. Pegas bisa, kalau enggak juga ini juga bisa nih olah. Ini namanya ayunan. Nih, ayunan ini nih. Yang ini olah. Yang ini nih, ayunan ya. Dia juga bisa gitu. Misalkan yang dari sini ya, ditarik, udah gitu dilepaskan ya, ditarik, lepas, nah gitu. Terus dia berulang-ulang kayak gitu. Nah gitu. Jadi kira-kira kayak gitu olah. Dia bergetar sampai dia berhenti ya. Nah, ini berpola nih, bagus bentuknya. Harmonik ya, harmonis gitu ya. Nah, maka dikatakan namanya gerak harmonik. Nah, sekarang muncul rumus kayak gini olah. Ini yang saya kotakin ini. Ya. Nah, pertanyaan datang dari mana itu? Ya kan? Nah, saya terangin ya. Gini ceritanya, Ola. Saya hapus dulu ini. Oke. Nih, dari sini ceritanya nih. Nih. Misalkan saya punya lingkaran ya. Lingkaran, itu ya. Lingkaran, lalu kita masuk ke rumus jarak. S itu kan V kali T, betul ya? S di sini berarti dia tuh ini theta nih. Tetanya ada, ya kita ganti yang ini kan, yang atas itu kan gerak lurus, yang bawah tuh gerak melingkar, ya. Nah, kita ganti S itu sama dengan theta, namanya theta, gitu ya. Lalu kalau kita ganti lagi apa namanya, V-nya sama dengan omega, waktunya tetap. Oke ya. Nah, jadi dari rumus persamaannya ini tadi, theta sama dengan W kali T, gitu ya. Nah, kita pakai nanti simpan, kita simpan. Nih, sekarang begini. Coba kita lihat segitiganya. Kita fokus segitiga ini ya. Segitiga ini kita lihat dari lingkaran ini ya. Nah, ini. Tuh. Maka sin theta adalah, sin itu adalah depan per miring, ingat ya. Sin adalah depan per miring. Tuh, depan per miring. Depannya apa nih kalau gitu nih? Depannya ini dong. Betul nggak? P ke PX yang ini. Betul? Ya, miringnya apa dong? Miringnya ini dong, yang miring ini ya. Nih yang miring. Miring pasti ini dong. Nah, yang itu miring, yang warna kuning. Berarti panjang dari pusat ke P. Tuh, OP. Gitu. Coba sampai sini oke nggak? Jadi, kalau kita analogikan begini. Sin yang segitiga ya, yang segitiga ini ya, segitiga ini ya. Ini, seperti ini. Tuh. Sin adalah depan per miring. Gitu. Jadi depannya P RX. Ini ya. Lalu miringnya O ke P. Nah, sekarang kita ganti aja. Kita ganti ya. Kita ganti begini. Terus saya gedein lah sedikit lah ya. Kita gedein aja lah. Ini saya gedein lah. Gitu. Diulang ya. Tadi ini O-nya, ini P-nya, ini PX. Gitu ya. Biar kelihatan lah ya, saya gedein. Ini tetanya tadi. Tadi, sin itu adalah depan per miring. Depannya saya kasih nama R, kok RY ya. Yang ini, yang miring di sini, yang miring ini yang warna kuning ya, yang kuning ini ya, itu kan kalau di lingkaran itu dia sebagai jari-jari, betul nggak? Ini R. Tuh. Maka muncul sin adalah depan per miring menjadi Y per R. Oke nggak sampai sini? Paham ya? Sin adalah Y per R. Y itu apa sih? Y itu sama dengan A kan berarti di sini? Ya, sama dengan amplitudo sama dengan R maksudnya. Gini. Diulang ya, diulang. Diulang. Tadi sin adalah Y per R. Ulang ya. Nih. Theta, ini tadi Y-nya, ini R-nya. Gitu ya. Nah, sekarang si R ini kan ini ke sini nih. Ini kan. Itu tuh sama dengan kalau misalkan kita masuk ke lingkaran itu namanya simpangan. Simpangan maksimum lebih tepatnya. Ya, titik tertingginya, amplitudo lebih tepat lagi. Jadi kalau misalkan ini lingkaran, ya. Nah, amplitudo itu ini ke sini, namanya simpangan maksimum. Ya. Itu Y. Atau nama lainnya adalah A-max, gitu ya. A maksimum gitu. Amplitudo. Jadi boleh diganti si R-nya kalian ganti pakai A gitu ya. Nah, sedangkan theta sendiri adalah begini kan, theta itu adalah omega kali T. Omega T yang pelajaran kemarin. Maka kalau kita ganti, bersama ini kita ganti ya, theta-nya diganti omega T, Y-nya tetap, R-nya diganti pakai amplitudo, maka muncul rumus baru. Rumus barunya adalah ini. Yuk kita kali silang. Y sama dengan, ini kan kali silang, A kali sin WT.
Atau biasanya kalau di sekolahan ini bisa disingkat lah ya. Disingkatnya gini deh. Disingkatnya kadang-kadang juga dia pakai theta aja. Kadang-kadang. Tuh, Y asin theta gitu. Asin theta. Di mana tetanya adalah W kali T. Gitu ya. Oke ya. Maka yang penting yang kalian pegang adalah ini sebenarnya. Tuh. Y sama dengan asin theta atau asin omega kali T. Coba sampai sini paham nggak? Ada pertanyaan nggak? Jelas ya, Ola, Amara, jelas ya? Paham, Pak. Paham ya? Oke, nah sekarang kita balik ke soal lagi. Balik ke rumusnya sebelumnya ini. Tuh. Jadi yang kotak yang pertama ini, ya kotak yang pertama ini, nah kita lihat. Tuh, Y asin omega T gitu ya. Betul? Nah, itu datang dari situ. Nah, lalu mencari V, mencari A gimana? Tinggal diturunin. Nah, masalahnya gini, karena kalian belum belajar turunan, ya sudah, terpaksa diapalin, tapi jangan dipakai kok yang V sama A. Ya, yang kamu pegang itu aja, Y sama asin omega kali T. Ya, cara mendapat V sama A gimana? Pakai penurunan. Kalian belum belajar, jadi udah terima dulu, atau kalau nggak abaikan aja dulu. Yang penting kamu pegang adalah simpangannya, Y asin omega T, atau Y sama asin theta, itu aja dulu. Oke ya, paham sampai sini ya? Oke ya, yang jadi perhatian hanya kuncinya hanya rumus yang pertama, Y asin omega T yang tadi sama saya dibahas di slide sebelumnya. Oke ya. Nah, itu yang penting. Lalu ada lagi, tadi kan ada istilah omega ya. Omega itu ini, kecepatan sudut ada 2πf. Atau F-nya kita ganti, F itu kan seperperiode. Kalau kita ganti, boleh F-nya diganti jadi seper-T. Jadi 2π per T sama aja. Gitu ya. Oke, lalu di sini nanti ada namanya kecepatan atau bilangan gelombang, ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ya masing-masing udah jadi rumusnya. Gitu. Rata-rata ini penurunan rumusnya ya pakai rumus turunan sebenarnya. Ya sudah, ini terima dulu aja ya. Kalian belum belajar turunan soalnya. Oke ya. Nah, udah selesai. Teorinya udah gitu doang. Kita masuk ke latihan. Yuk. Nah, contoh. Yuk kita cek nomor 13. 13. Coba 13 sok satu-satu lah ya biar aktif. Satu-satu dulu. Ola, tolong baca soalnya Ola, saya bikin persamaannya. Ayo Ola, Y sama dengan 4 sin. nah, jangan warna kuning ya, warna merah lah. Y sama dengan 4 sin apa itu teh? 12 pi T. Pi kali T. Tadi rumus aslinya apa? Ola. Y sama dengan apa rumusnya? A sin W T, ya nggak? Iya. Nah, yang ini, yang tadi yang depan ya, rumus awal ya. Y kan asin WT ya, atau asin theta gitu ya, saya tulisin lagi deh ya. Atau Y asin WT gitu ya, boleh juga, sama aja. Tuh, jadi tetanya W kali T. Amara, paham ya rumus ini Amara ya? Yang tadi yang depan yang sama saya dibahas. Ya, Pak. Nih, yang ini ya, nih yang ini Amara ya, tuh asin WT betul? Yang tadi ya paham ya? Oke, yuk kita hapus lagi. Kita balik ke soal berikutnya. Nah, berarti dengan kata lain, ini saya hapus dulu deh, ini terlalu banyak rumus. Dengan kata lain, berarti kita punya persamaan, ya, punya data, begini datanya. Jadi amplitudenya berapa? Amplitudenya 4. Betul nggak? Lalu kita dapat apa lagi kalau gitu? Dapat A-nya, dapat ini. Olah yang warna hijau, omega, olah betul? Ya kan? Olah omeganya dapat kalau gitu. Omega sama dengan 12 pi. Nah, sedangkan tadi rumus omega apa? Yang di depan tadi olah, ingat nggak? 2 pf. Ya nggak olah? Sama dengan 12 pi. Mundur lagi ya. Mundur lagi. Nah ini. Nih. Yang tadi ini olah. Tuh, omega 2 pf, betul ya? Pakai rumus itu. Iya. Yuk kita balik lagi. Nah, berarti dengan kata lain kita bisa rapihin. Kita rapihin yuk, kita buang aja ya. Kita buang aja. Pi-nya dibuang. Ini coret aja lah ya. Pi-nya hilang tuh. Betul? Lalu 6 sama 12 bila dibuang. Jadi frekuensinya berapa olah kalau gitu? Frekuensi sama dengan berapa? 6. 6. Itu frekuensinya 6. Lalu periodenya berapa olah? Periode adalah seper F ya. Jadi seper 6 gitu. Oh, gitu. Cukup jelas? Paham ya? Jelas. Nah, yuk. Ya. Sama dengan apa katanya?
setengah amplitudo. Yes, amplitudo. Ya, apalagi diminta adalah apa katanya? Energi kinetiknya. Eka. Oke. Eka, oke. Tadi Eka T apa aja? Eka sama dengan apa aja? Setengah K. Setengah K kurung. A kuadrat min Y kuadrat. Bagus. Nah, sekarang kita rapiin. Kita ganti aja si Y-nya. Gitu? Boleh dong? Kurung. A kuadrat ganti si Y-nya. Y-nya apa? Y-nya ini. Ganti, Jak. Substitusi, Jak. 1/4. Setengah A kuadrat gitu ya. Iya, betul. Setengah A gitu, tapi jangan lupa dikuadratin ya. Tuh. Nah, gitu kan? Gitu ya? Ya. Iya, betul. Jadi berapa? Setengah K gitu ya. Kali. Satu kurangi 1/4. Berapa? Kan satu nih. 3/4. Ya, bagus. 3/4 akurat gitu ya. Sok ya, rapin ya. Rapin ya. Setengah kali 3/4 berapa aja? 3/8. Betul sekali, bagus. Adakah jawabannya? Ada ya? Nah, gitu. Gampang ya? 3/8 KA kuadrat.